wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng aku. Dan di video kali ini aku akan membahas soal-soal value BUMN bab 2 ya. Dimana ini tahap 2 atau babak keduanya ya, dari yang pertama udah kita lakukan. Nah, bagi teman-teman belum berkesempatan untuk bisa lolos, coba kita coba lagi ya di tahap yang kedua atau babak kedua ini. Semoga teman-teman rezekinya bisa lolos di BUMN tahun 2022 nanti. Oke. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa support channel ini dengan bantu like-nya, komen, dan subscribe, dan share juga ke media sosial lainnya biar channel ini menjadi channel edukasi yang berkembang. Oke teman-teman, ini merupakan part satunya, dan untuk part-part selanjutnya aku akan bahas. Jadi cek aja nanti di playlist YouTube ini, atau kalian nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan informasi penting dari aku. Oke. Nah, ini merupakan buku sukses menghadapi seleksi BUMN tahun 2022, di mana udah dilengkapi dengan value BUMN, ada tes TKD dan psikotesnya juga, ada TKB dan wawancaranya juga, full soal, dan pastinya adalah full pembahasan. Nah, ini merupakan ebook. Ebooknya harganya cuma Rp20.000. Kalau kalian mau bukunya, itu harganya Rp55.000. Kalian bisa cek di Shopee, SPEDC, atau kalian bisa nanti klik aja linknya di deskripsi box aku, karena nanti aku bakalan cantumin nanti di akhir video. Oke, setelah teman-teman menonton video ini sampai akhir nantinya. Oke teman-teman, buku ini sangat bermanfaat sekali untuk menghadapi ujian nanti, karena buku ini udah banyak juga yang order ya. Teman-teman bisa beli e-booknya aja atau beli bukunya langsung, atau dalam bentuk buku fisiknya juga bisa nantinya. Oke teman-teman, nah kita lanjut ke soal tentang core value BUMN. Nah, sebelum kita membahas soalnya, teman-teman harus tahu dulu nih, core value BUMN itu adalah akhlak ya. Akhlak itu apa? A adalah amanah. Oke, agak berisik ya karena rumah aku di tepi jalan, nggak masalah ya. Oke, kita ulangi lagi. Akhlak. A adalah amanah, K adalah kompeten, H adalah harmonis, L adalah loyal, A adalah adaptif, dan K adalah kolaboratif. Jadi disingkat dengan akhlak. Dimana teman-teman harus tahu masing-masing dari fungsinya masing-masing gitu ya. Kalau amanah berarti dia memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Oke, kalau kompeten apa? Terus belajar dan mengembangkan kapabilitasnya. Kalau harmonis berarti saling peduli dan menghargai perbedaan. Loyal berarti berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negaranya. Yang kelima adalah adaptif, adalah terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Dan yang terakhir adalah kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Oke, jadi teman-teman harus dudukin dulu konsepnya mengenai core value BUMN akhlak, dan harus tahu masing-masingnya itu maksudnya apa. Karena nanti kalau berbagai kasus atau nanti dikasihnya berbagai cerita, teman-teman tahu nih, oh ini arahnya ke value amanahkah atau harmoniskah. Oke teman-teman, bisa ya, kita coba deh aplikasikan ke contoh soalnya biar teman-teman lebih paham. Jadi soal yang pertama adalah tujuan utama dari core akhlak BUMN adalah. Nah, jadi seperti kita ketahui bahwa badan usaha milik negara atau yang kita kenal dengan BUMN tadi adalah sebagai mesin ya pertumbuhan ekonomi atau akselerator secara sosial, penyedia lapangan kerja dan penyedia talenta. Ya, dibutuhkan transformasi sumber daya manusia dalam usaha milik negara. Nah, di mana salah satunya melalui penetapan nilai-nilai utama yang disebut dengan core value-nya. Sumber daya manusia badan usaha milik negara sebagai identitas dan perekat budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Jadi tujuan utama dari core akhlak BUMN di sini adalah melakukan transformasi human capital dan meningkatkan daya saing BUMN menjadi pemain global dan menjadikan BUMN sebagai pabrik talenta. Jadi kata kuncinya melakukan transformasi dan sebagai pabrik talenta. Jadi jawabannya adalah option B. Gitu teman-teman, bisa ya? Nah, tolong diingat-ingat core value BUMN itu bunyinya seperti apa atau tujuannya gitu ya. Ke soal nomor 2. Kompeten adalah salah satu budaya kerja BUMN akhlak memiliki makna kalimat afirmasinya yaitu. Nah, kompeten teman-teman harus tahu definisinya ya. Kompeten itu artinya dia terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Nah, jadi panduan perilakunya apa aja?
seperti meningkatkan kompetensi diri kita untuk menjadi tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar dan menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. Ya, nah, jadi itu merupakan panduan perilaku dari kompeten itu sendiri. Nah, dari kalimat tersebut jawaban lebih tepat adalah option B ya teman-teman. Terus belajar dan mengembangkan kapabilitasnya. Nah, ini aku udah bikin jawabannya di sini. Teman-teman juga bisa lihat nih. Jadi definisinya terus belajar ya dan mengembangkan kapabilitas. Dan untuk panduan perilakunya adalah ada 3 macam ini. Coba dicek ya. Membantu orang lain belajar, menyelesaikan tugas dan kualitas terbaik, dan meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 3. Menjaga nama baik sesama karyawan, pemimpin, BUMN, dan negara merupakan panduan perilaku dari values apa teman-teman? Adalah dari loyal ya. Jadi menjaga nama baik itu adalah kata kunci nih dari core value BUMN, bagian akhlak loyalnya ya, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kata kuncinya apa? Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan BUMN dan negaranya. Oke, jadi jawabannya adalah loyal. Oke teman-teman, gampang ya, semangat pasti bisa gitu ya. Oke, kita coba jawab soal nomor 4. Apa yang menjadi esensi dari nilai adaptif? Berikut adalah 3 kata kunci adaptif yang perlu dipahami secara bersama. Oke, seperti yang kita ketahui, adaptif itu definisinya adalah terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan gitu ya. Jadi dia sangat berinovasi nih situ dalam menghadapi suatu perubahan. Oke, pastinya kata kuncinya dari adaptif itu apa? Kalau kita lihat nih, cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik, ya kan? Kemudian terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi. Dan yang ketiga adalah bertindak proaktif. Nah, jadi kata-kata inovasi, antusias, kepastian, dan proaktif itu merupakan kata kunci dari si adaptif ini. Oke, jadi jawabannya lebih tepat adalah option A. Oke, paham ya teman-teman? Di sini aku udah bikin juga definisinya seperti apa dan kata kuncinya itu ada 3 buah ini. Silakan nanti dicek. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, saling peduli dan menghargai perbedaan termasuk dalam akhlak bagian apa? A. Harmonis, B. Kompeten, C. Amanah, D. Kolaboratif, dan E. Loyal. Saling peduli dan menghargai, nah udah pasti adalah jawabannya yang option A, harmonis. Nah, kata kunci harmonis itu sendiri adalah saling peduli dan menghargai perbedaan ya. Kata kuncinya seperti aku bikin di sini, toleransi ya. Kata kuncinya toleransi, lalu peduli dan bersikap. Ini merupakan kata kuncinya, kata kunci dari si akhlak yang ini. Oke, jadi jawabannya adalah option A. Next, kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, masih banget nih teman-teman. Berikut yang merupakan panduan perilaku dari values kolaboratif. Dari tadi belum ada ya kita bahas soal kolaboratif. Nah, teman-teman harus tahu definisi dari kolaboratif itu adalah membangun kerjasama yang sinergis ya, membangun kerjasama yang sinergis. Adapun panduan dari perilaku dari kolaboratif ini ada beberapa ya, seperti memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi ya, karena dia kan kolaboratif ya, terbuka dan bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, kemudian menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Kalau kita cek yang A, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Nah, ini udah pasti benar nih teman-teman. Udah pasti ya, ini jawabannya adalah option A gitu ya. Jadi nggak perlu kita cek yang ini lagi nih, karena yang udah A udah pasti itu jawabannya. Oke? Nah, ini kebetulan aku kasih juga teksnya biar teman-teman juga belajar bisa di SS. Panduannya ada 3 ya. Silahkan dipahami, diingat-ingat pas mau tidur ya, biar lebih ingat lagi.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 7, teman-teman. Amanah adalah salah satu kepanjangan budaya kerja BUMN akhlak ya. Memiliki makna kata apa? Nah, tadi amanah itu udah kita bahas juga ya, memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Nah, kira-kira yang ya udah pasti jawabannya yang A ya. Karena udah ada kata memegang teguh kepercayaan yang diberikan, kata kunci dari sikap amanah gitu. Ya, ini udah aku bikin juga di sini, silakan dicek. Nih perilakunya ada 3 buah. Definisinya juga udah aku bikin di sini. Oke, soal nomor 8 nih teman-teman. Tim trainer dan tim community development melakukan musyawarah melalui Zoom meeting bersama demi tercapainya satu tujuan, yaitu kelancaran dalam proses training. Hal ini merupakan implementasi dari apa? Kayak tim trainer dan tim community development melakukan musyawarah melalui Zoom meeting bersama. Nah, itu udah pasti kata kunci dari sikap kolaboratif ya, kolaboratif. Kenapa? Karena kata kunci dari kolaboratif itu sendiri adalah membangun kerjasama yang sinergis. Apa aja tuh kata kuncinya? Ada kerjasama, pemberdayaan, dan integratif. Jadi udah pasti nih teman-teman, jawabannya adalah option D. Oke, next kita lanjut ke nomor 9. Pernyataan tentang penegasan bahwa tantangan terbesar BUMN dan anak perusahaan adalah tidak hanya membangun kompetensi, tetapi juga integritas dari manusia-manusianya. Begitu banyak peristiwa yang mencoreng BUMN, reputasi, dan integritasnya. Itulah yang menjadi salah satu pertimbangan menetapkan core value yang berlaku bagi BUMN dan anak perusahaannya. Oke, yang tercantum dalam surat edaran nomor berapa nih? Harus tahu ya teman-teman, ini surat edaran yaitu SE, pastinya adalah SE 7. Nah, jadi antara C sama D. Nah, menurut teman-teman ini jawabannya apa? C atau D? Coba jawab. Ya, nggak mungkin bisa jawab ya, karena aku yang ngajarnya secara sendiri aja nih gitu. Ya, jawabannya adalah option C ya. SE 7 MBU ya 07 2002. Jadi di sini ini hampir ada perbedaan, di sini tuh MBU, di sini BUMN. Jadi jangan sampai terkecoh nih kalau kita nggak fokus, bisa jadi jawabannya D juga, karena kalau nggak kita lihat bener-bener nih teman-teman. Jadi di sini MBU ya, bukan BUMN. Jadi jawabannya adalah option C. Oke, ini udah aku bikin juga di sini. Silahkan dicek aja ya di SS ya soal aku. Nah, ini soal terakhir. Wah, ini soal terakhir ya teman-teman. Nggak terasa ya, kalau lama-lama nanti takutnya teman-teman bosan pula ya. Di perusahaan Anda baru saja memperbarui salah satu perangkat IT guna untuk mempermudah karyawan menyelesaikan tugasnya. Sikap ini sikap apa nih teman-teman? Ayo harus tahu nih, core value BUMN itu apa tuh, definisi dari masing-masing itu. Ayo, ini merupakan kata kunci dari core value adaptif ya, dimana adaptif itu adalah terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Oke, jadi mengajak rekan-rekan Anda untuk mencari informasi bagaimana mengoperasikan perangkat tersebut di waktu kosong. Nah, bisa juga nih teman-teman, kan kita kan antusias ya dalam menghadapi suatu perubahan. Kalau yang B mencari informasi mengenai mengoperasikan perangkat tersebut, nah, kurang tepat nih teman, kurang tepat. Meminta orang lain, mengajarkan Anda kurang tepat. Mencari informasi di internet, mempelajarinya bersama rekan-rekan Anda, kurang tepat ya. Mengajak rekan-rekan Anda mencari informasi tersebut juga kurang tepat. Ingat ya, di perusahaan Anda baru saja memperbarui salah satu perangkat IT guna mempermudah karyawan menyelesaikan tugasnya. Jadi sikap kita itu kan adalah akal dari adaptif ya kan. Sikap kita dalam mengajak rekan-rekan Anda untuk mencari informasi bagaimana mengoperasikan perangkat tersebut di waktu yang kosong. Oke? Nah, jadi jawaban lebih tepat adalah option A. Oke ya teman-teman. Oke, aku kasih tahu lagi. Dalam dunia IT, kita harus terus belajar nih, menambah wawasan,
karena teknologi selalu memiliki inovasi yang baru, baik kita belajar di kala waktu kosong agar tidak mengganggu tanggung jawab dalam bekerja. Jadi waktu kosong itu bisa kita gunakan dalam mengajar rekan-rekan kita mencari informasi bagaimana mengoperasikan perangkat tersebut. Oke teman-teman, sekian dulu untuk 10 soalnya teman-teman. Di next video, berisik ya. Oke teman-teman, di next video aku akan bahas lagi soal SKD dan interviewnya juga ya, tentang BUMN itu sendiri. Semoga teman-teman bisa terbantu dalam menghadapi ujian nanti. Terus pantengin terus channel YouTube aku. Semakin banyak kalian belajar, semakin banyak ilmu yang kalian dapatkan dari berbagai sumber nantinya ya. Jangan lupa yang mau ebook ya, ebooknya cuma 20.000 doang nih, bisa klik linknya, nanti aku cantumin di deskripsi box aku atau di kolom komentar. Kalian tinggal klik aja langsung terhubung di Shopee-nya nanti. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.